Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bab bilangan. Poin ketiga yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita masuk di perkalian bilangan bulat terlebih dahulu. Misalkan A dan B itu bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah jumlah berulang bilangan B sebanyak A suku. Jadi jumlah berulang bilangan B sebanyak A suku. Nah, persamaan awalnya adalah A kali B itu sama dengan jumlah berulang bilangan B. Karena jumlah, maka B tambah B tambah B sebanyak A suku. Contohnya, 7 kali 12. Nah, ini A-nya 7, B-nya 12. Berarti jumlah B sebanyak A suku. Berarti jumlah 12 sebanyak 7 suku. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 7 suku. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun dengan 6 kali min 20. Berarti jumlah min 20 sebanyak 6 suku. Min 20 tambah min 20 sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perkaliannya berdasarkan tanda. Kita harus perhatikan tabel berikut. Jadi kalau tandanya bilangan pertama itu positif, kemudian dikalikan dengan bilangan kedua juga positif, hasilnya adalah positif. Kalau positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. 0 dikalikan positif, hasilnya 0. 0 dikalikan negatif, hasilnya juga 0. Arti dan maknanya. Nah, kalau misalnya punya A kali B, itu sama dengan AB. Jadi A kali B sama dengan AB. Min A kali min B itu sama dengan AB, karena negatif kali negatif itu positif. Contohnya, 8 dikali 4 itu sama dengan 32. Min 8 dikalikan min 4 juga sama dengan 32. Yang berikut, min A kali B itu sama dengan min AB. Katanya kalau negatif kali positif itu negatif AB. A kali min B itu sama juga dengan min AB. Jadi positif kali negatif juga sama dengan negatif AB. Contohnya, min 4 kali 5 sama aja dengan min 20. 9 kali min 12 sama aja dengan min 108. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama itu sifatnya tertutup. Jadi perkalian antar bilangan bulat menghasilkan juga bilangan bulat. Contohnya 7 kali min 9 itu sama dengan min 63. 7 min 9 dan min 63 itu merupakan bilangan bulat. Sifat berikut. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya itu sama dengan 0. Jadi kalau bilangan bulat dikalikan dengan 0, itu sama dengan 0. Jadi A kali 0 sama aja dengan 0. 0 kali A juga sama dengan 0. Contohnya, 11 dikali 10 itu sama dengan 11 dikali 0 itu sama dengan 0. Min 45 kali 0 itu sama dengan 0. 0 kali 9 juga sama dengan 0. 0 kali min 72 juga sama dengan 0. Nah, ini ingat pada bentuk tabel. 0 kali negatif sama dengan 0. 0 kali positif juga sama dengan 0. Ini sifatnya. Yang berikut, punya unsur identitas. Jadi unsur identitas perkalian itu adalah bilangan 1. Jadi setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A kali 1 itu sama dengan A. 1 kali A juga sama dengan A. Contohnya, 15 dikalikan 1 itu sama dengan 15. Min 25 dikalikan 1 juga sama dengan min 25. Bilangan itu sendiri kalau dikalikan dengan 1. Sifat berikutnya,
bersifat komutatif atau berlaku pertukaran. Nah, A kali B sama aja dengan B kali A. Contohnya min 12 kali 5 itu dapatnya kan min 60. Sama aja dengan 5 dikali min 12 juga min 60. Jadi min 12 kali 5 sama aja dengan 5 kali min 12. Sifat berikut asosiatif atau pengelompokan, sama aja dengan yang penjumlahan punya. Contohnya 4 kali 3 kemudian dikalikan min 6 itu sama aja dengan 12 kali min 6 min 72. Sedangkan 4 dikalikan 3 dikali min 6 itu sama aja juga dengan 4 dikalikan min 18 sama aja dengan 70 min 72. Jadi kelompok yang di atas A kali B kemudian dikali C sama aja dengan kelompok A kali B kali C yang dikelompokkan, sama-sama min 72. Sifat berikutnya distributif terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Jadi kalau ada A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Ini yang berlaku distributif terhadap penjumlahan. Nah, distributif terhadap pengurangan yaitu A kali B kurang C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, kita punya min 5 kali min 27 tambah 12. Nah, kita bisa hitung dulu min 27 tambah 12 itu berapa. Kemudian dikalikan dengan min 5. Jadi min 5 dikalikan min 15 sama dengan 75. Negatif kali negatif, positif. Ingat tandanya lagi yang di tabel ya. Berikutnya min 5 kali min 27 kalau dijabarin. Kemudian ditambah dengan min 5 kali 12 juga hasilnya sama-sama 75. Jadi kalau cuman langsung begini bentuk yang ini, kemudian kita jabarin bentuknya, hasilnya juga sama-sama 75 kalau yang dicontoh soal ini ya. Kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Nah, dalam matematika pembagian itu diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jadi kalau tadi perkalian itu menjumlahkan, pembagian itu mengurangkan hingga habis. Contohnya gini. Jika kita punya 15 kelereng, kemudian mau dibagikan ke 3 anak. Jadi dapat berapa kelereng masing-masing anak? Sini ada Andi, Ciko, Doni. Karena kita punya 15, berarti kita harus dibagi dengan 3. Jadi masing-masing anak dapat berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 habis ya, 15 nya habis dibagi bilangan yang tetap. Nah, jadi bisa kita langsung tulis aja 15 dibagi 3, jadi setiap anak dapat 5 kelereng. Kemudian berdasarkan tanda, sama seperti yang di tabel perkalian, pembagian juga punya tabel, yaitu kalau tandanya sama-sama positif maka hasil baginya juga positif. Kalau tandanya positif dengan negatif hasil baginya negatif, negatif dengan positif hasil baginya negatif, negatif dengan negatif hasil baginya positif. Sifat-sifatnya, yang pertama, kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda sama, tandanya sama ya, menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau tandanya sama kemudian dibagi menghasilkan positif. Contohnya 24 bagi 4, tandanya sama-sama positif. Hasilnya juga pembagiannya positif 6. Min 45 bagi min 9, nah ini tandanya sama-sama negatif, hasilnya juga positif 5. Sifat berikutnya, kalau dibagi bilangan bulat lain tandanya tidak sama. Tadi yang pertama tandanya sama, kemudian kalau tandanya tidak sama, hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya 50 bagi min 5. Nah, ini tandanya positif, yang ini tandanya negatif, tidak sama kan? Maka hasilnya dapat min 10. Min 72 bagi 12. Ini juga tandanya berbeda, hasilnya min 6. Kemudian
Sifat berikutnya, untuk A, B, dan C itu bilangan bulat, maka berlaku A bagi B itu sama dengan C, atau A itu sama dengan B kali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Jadi B ini tidak boleh sama dengan 0, supaya ketika dikalikan dia hasilnya ada. Ya, dibagi ada, ketika dikali juga ada hasilnya. Contohnya 56 bagi 7 itu sama dengan 8. Berarti 56 itu kita bisa tulis sama dengan 8 dikali 7. Sifat berikutnya, untuk A bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 dibagi A itu sama dengan 0. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan 0, berlaku 0 bagi A itu sama dengan 0. Contohnya 0 bagi 13 itu 0. 0 bagi min 2 juga sama dengan 0. Berikutnya, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Tadi kan kalau 0 dibagi bilangan bulat hasilnya 0. Sekarang kalau bilangan bulat dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Jadi kita tidak bisa definisikan berapa bilangannya ya. Contohnya 5 bagi 0 itu tidak didefinisikan. Min 11 bagi 0 tidak didefinisikan. Tapi kalau 0 bagi min 11 tetap hasilnya adalah 0. Sifat berikutnya. Katanya setiap A dan B itu bilangan bulat, maka hasil baginya tidak selalu bilangan bulat. Jadi ini bersifat tidak tertutup. Kalau tertutup tadi hasil baginya bilangan bulat, kalau tidak tertutup berarti hasil baginya tidak selalu bilangan bulat. Contohnya 9 dibagi 2 itu sama dengan 4/1/2. Nah 4/1/2 ini bukan bilangan bulat tetapi bilangan pecahan, maka berlaku tidak tertutup. Yuk kita sekarang coba mengerjakan latihan soal. Nah, di sini tentukanlah hasil operasi perkalian dan pembagian berikut. Punya 14 dikalikan min 21. Nah, kalau ada yang udah tahu kan ini positif. Dikalikan negatif pasti hasilnya negatif. Hasilnya negatif 294. Berikutnya ada negatif 195 dibagi negatif 15. Jadi negatif 195 dibagi negatif 15. Ini tandanya negatif bagi negatif. Tandanya sama, berarti menghasilkan positif. Nah, dapatnya 13. Soal berikut. Ada 3 bilangan, min 8 kali min 12 dikali min 25. Nah, caranya kita kelompokkan dulu. Misalnya kita kelompokkan min 8 sama min 12. Jadi min 8 dikalikan min 12, kemudian dikali dengan min 25. Jadi kita kalikan dulu, ini hasilnya 96, kemudian dikalikan dengan min 25, yaitu hasilnya min 2400. Positif kali negatif hasilnya negatif. Di pembagian, min 360 bagi 15 bagi min 6. Sama, kita pakai kelompok dulu. Jadi kita kelompokkan min 360 dibagi dengan 15, kemudian dibagi dengan min 6. Hasilnya negatif bagi positif itu negatif, kemudian dibagi dengan min 6. Jadi min 24 dibagi min 6. Karena tandanya sama, maka hasilnya positif 4. Soal berikutnya ada perkalian sama pembagian. Di sini ada kali, di sini ada bagi. Nah, kita bikinnya yang mana dulu? Kita kelompokkan. Lebih gampangnya yaitu kita bikin perkalian dulu. Jadi 75 kita kalikan dengan 18 dulu, kemudian dibagi dengan min 60. Itu sama dengan 2100 dibagi min 60. Jawabannya adalah min 35. Karena positif bagi negatif itu negatif. Soal berikutnya juga sama, ada pembagian sama perkalian. Kita caranya juga sama, yaitu kelompokkan dulu. Saya mau kelompokkan min 216 dibagi dengan min 18, kemudian dikalikan dengan min 15. Tandanya sama di pembagian, maka hasilnya positif 12, kemudian dikalikan dengan min 15. Positif kali negatif hasilnya negatif 180.
Soal berikutnya, diketahui nilai P itu sama dengan 240, Q sama dengan min 4, R sama dengan min 60, dan S itu sama dengan 3. Hasil dari P bagi Q kemudian dibagi dengan R bagi S. Nah, di sini kita punya dua kelompok. Ada kelompok P bagi Q dengan R bagi S. Jadi kita masukkan dulu nilai-nilainya. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa. Jadi 240 dibagi dengan min 4, kemudian dibagi dengan min 60 dibagi 3. Jadi jawabannya min 60 dibagi min 20. Hasilnya positif 3 karena tandanya sama. Soal berikutnya ada operasi hitung. Yang pertama, min 27 dikali P dibagi min 15 itu hasilnya sama dengan 18. Dan yang kedua, 60 dibagi Q dikalikan min 21 hasilnya sama dengan 105. Tentukan nilai P tambah Q. Katanya gitu. Kita punya dua persamaan. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama ini kita bisa dapat nilai P. Jadi kita punya 2 min 27 kali P bagi min 15 sama dengan 18. Nah, min 15-nya kita pindahkan ke sebelah. Jadi kali, ini bagi, kita pindahkan jadi kali. Min 27 kali P-nya tetap. Jadi sama dengan 18 kali min 15. Nah, berapa itu 18 kali min 15? Min 270. Min 27 kali P-nya tetap. Jadi P itu sama dengan min 270 dibagi 27. Ini perkalian, jadi pindah jadi bagi. Kalau bagi pindah jadi kali, kalau kali pindah jadi bagi. Jadi P-nya kita dapat 10 karena negatif bagi negatif itu positif, tandanya sama menghasilkan bilangan positif. Berikut kita cari Q-nya. Persamaannya 60 bagi Q itu sama dikali min 21 sama dengan 105. Sama, kita pindahkan dulu. Min 21-nya kita pindahkan jadi bagi. Karena ini kali, kita pindahkan jadi bagi. 105 bagi min 21 itu min 5. 60 bagi Q-nya tetap. Jadi Q-nya kita pindahkan sekarang. Bagi kita pindah jadi kali. Jadi 60 sama dengan min 5 kali Q-nya. Q-nya kita pindahkan. Q ini bagi, kita pindahkan jadi kali. Jadi 60 bagi min 5. Nah, karena Q-nya udah kali, lebih gampangnya yaitu min 5-nya kita pindahkan. Ini kali jadi bagi. 60 bagi min 5 itu jawabannya min 12. Jadi Q-nya itu nilainya min 12. Nah, katanya tadi P tambah Q, berarti 10 ditambah dengan min 12 itu sama dengan min 2. Soal berikutnya, katanya Pak Danu akan mengukur kedalaman air sumur. Pak Danu menggunakan belahan bambu yang beruas-ruas. Ketika bambu tersebut dicelupkan sampai ke dasar sumur, lalu ditarik ke atas, ternyata bagian yang tercelup air itu ada 9 ruas. Andaikan jarak antar ruas bambu itu 27 cm, tentukan kedalaman air sumur tersebut. Jadi, di sini kita punya bambu 9 ruas dengan jarak antar ruas bambu itu 27 cm. Berarti kita misalkan kedalaman air itu X. Maka X sama dengan 9 dikali 27 cm. Kenapa begitu? Karena di sini ada 9 ruas. 9 ruas. Jarak antar ruas. Jadi satu ruas bambu itu jaraknya 27 cm. Kalau ada 9 ruas bambu, maka 9 dikalikan dengan 27. Itu dapatnya 243 cm. Jadi kedalaman airnya itu 243 cm. Soal berikut, Pak Madi memelihara ikan lele di kolam yang sangat luas. Pada minggu pertama, banyak ikan yang mati sebanyak 5 ekor per hari. Pada minggu kedua, sebanyak 4 ekor yang mati setiap hari. Tentukan jumlah ikan yang mati selama 2 minggu tersebut. Jadi katanya kita disuruh tentukan jumlah
ikan yang mati selama 2 minggu, selama kurun waktu 2 minggu. Nah, kita pertama ingat dulu 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Kenapa kita harus pakai 1 minggu 7 hari? Karena di sini yang mati itu dihitung per hari. Maka kita harus tahu dulu 1 minggu itu 7 hari. Misalkan minggu pertama dengan X dan minggu kedua dengan Y. Berarti X sama dengan 7 kali 5 ekor. Minggu pertama katanya mati 5 ekor per hari. Jadi 7 hari dikali 5 ekor per hari. Dapatnya 35 ekor. Dalam seminggu itu mati 35 ekor. Nah, minggu kedua itu katanya 4 ekor per hari. Berarti 7 dikalikan dengan 4 ekor per hari. 7 hari dikalikan 4 ekor per hari itu dapatnya 28 ekor. Dalam seminggu kedua itu mati 28 ekor. Nah, total ikan yang mati selama waktu 2 minggu berarti X tambah Y. Jadi 35 ditambah dengan 28 itu ada 63 ekor. Dalam waktu 2 minggu ikan yang mati ada 63 ekor. Oke, sekian dulu materi untuk hari ini. Terima kasih.